Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Belajar Pembelajaran, Ibu Hikmawati SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi materi terkait dengan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah model teoritis yang menjelaskan bagaimana otak manusia memproses informasi dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi belajar dan pemahaman. Teori ini memfokuskan pada peran faktor-faktor kognitif seperti memori, ingatan, persepsi, bahasa, dan pemecahan masalah dalam membentuk perilaku belajar. Teori belajar kognitif juga mencakup konsep-konsep seperti pemodelan, pengkodean informasi, perhatian, penyelesaian masalah, dan konstruksi pengetahuan baru melalui integrasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Penting untuk diingat bahwa teori belajar kognitif ini terus berkembang seiring dengan penemuan baru dalam ilmu kognitif dan neuroscience, dan para ahli terus memperbarui dan memperkaya pemahaman kita tentang cara manusia belajar dan memproses informasi. Registrasi penginderaan adalah proses penerimaan dan pengolahan informasi dari lingkungan melalui panca indera manusia, melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Manusia menerima berbagai stimuli atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Setelah menerima stimuli ini, informasi akan diproses oleh sistem saraf otak untuk diinterpretasikan dan dipahami. Contohnya menerima informasi visual saat menyimak presentasi. Selanjutnya, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan informasi dalam otak manusia yang bersifat sementara, memungkinkan retensi informasi selama beberapa detik hingga menit. Ciri dari memori jangka pendek adalah tempat sementara. Memori jangka pendek merupakan tempat penyimpanan sementara untuk informasi yang baru diterima dari panca indera atau diambil dari memori jangka panjang. Informasi yang tersimpan di sini memiliki umur yang relatif singkat, biasanya beberapa detik hingga menit. Kemudian daya tampung terbatas. Memori jangka pendek memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas atau daya tampung, hanya sejumlah terbatas informasi yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek pada suatu waktu tertentu. Contohnya, mengingat nomor telepon sementara sebelum mencatatnya. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah sistem penyimpanan informasi dalam otak manusia yang memungkinkan retensi informasi dalam jangka waktu yang lama, mulai dari beberapa hari hingga selama hidup seseorang. Ciri khas dari memori jangka panjang adalah penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Memori jangka panjang memungkinkan retensi informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dari memori jangka pendek. Informasi yang disimpan di sini dapat bertahan selama beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan selama hidup seorang individu. Kemudian karakteristik kapasitas yang tidak terbatas. Kapasitas memori jangka panjang dianggap relatif tidak terbatas. Meskipun tidak mutlak, memori jangka panjang dapat menampung jumlah dan jenis informasi yang sangat besar dan kompleks. Contohnya, mengingat nama teman dari sekolah dasar ketika dewasa.
Penyebab ingat dan lupa terkait dengan proses penyimpanan, pengingatan, dan pengambilan kembali informasi. Latihan yang terus-menerus dan pengulangan membantu memperbaiki kemampuan ingatan dan meminimalkan lupa. Latihan membuat sempurna. Latihan yang dilakukan secara teratur memungkinkan otak untuk beradaptasi dan memperkuat jalur-jalur neuron yang terlibat dalam penyimpanan dan pengingatan informasi. Pengulangan informasi dengan cara yang bervariasi seperti membaca, mendengarkan, menulis, dan mengajarkan kepada orang lain dalam membantu membangun memori yang lebih kokoh. Contohnya, membaca materi pelajaran sebanyak beberapa kali. Adapun strategi memori. Belajar verbal melalui pengulangan. Strategi ini melibatkan pengulangan kata-kata, frasa, atau informasi yang ingin diingat secara berulang-ulang. Proses pengulangan membantu memperkuat jejak memori dan meningkatkan kemungkinan ingatan jangka panjang. Yang kedua, belajar pasang berkait. Strategi ini berfokus pada menghubungkan atau mengingatkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada dalam pikiran. Menghubungkan informasi baru dengan konsep atau pengalaman yang sudah dikenal dapat memudahkan pengingatan dan penggunaan informasi tersebut. Yang ketiga, belajar deret urut dan hafalan bebas. Deret urut mengingat deretan kata, nomor, atau informasi berurutan dengan menggunakan teknik pegangan visual atau fonetis, contohnya asosiasi dengan gambar atau suara yang membantu mengingat urutan. Hafalan bebas mengingat informasi secara acak tanpa urutan tertentu dengan bantuan teknis seperti mnemonik atau asosiasi dengan kata-kata atau gambar yang mudah diingat. Selanjutnya, membuat informasi menjadi bermakna adalah kunci penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Yang pertama, belajar hafalan. Belajar hafalan melibatkan mengulang-ulang informasi secara mekanis tanpa memperhatikan konteks atau makna di balik informasi tersebut. Tidak ada upaya untuk mengingatkan informasi dengan konteks atau hubungan yang lebih besar. Kemudian, belajar bermakna. Belajar bermakna adalah proses memahami dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan atau konsep yang sudah ada. Informasi baru ditempatkan ke dalam konteks tugas atau masalah yang relevan, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam dan penggunaan yang lebih baik. Selanjutnya, teori skema. Teori skema menyatakan bahwa individu membentuk skema atau kerangka kognitif yang mengorganisir dan mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu. Skema membantu dalam memahami dan mengingat informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan membantu mengisi informasi yang hilang atau kurang jelas berdasarkan pada pola yang sudah ada. Jadi, sementara belajar hafalan yang mencakup pengulangan tanpa perhatian terhadap makna, belajar bermakna lebih tentang memahami konteks dan mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada atau konteks tugas yang relevan. Teori skema juga mendukung konsep belajar bermakna dengan menekan pengorganisiran informasi dalam struktur kognitif yang lebih besar.
Selanjutnya, keterampilan metakognitif. Keterampilan metakognitif adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengatur proses belajar serta pemahaman diri sendiri terkait dengan belajar dan berpikir. Contohnya, berpikir secara kritis saat menyelesaikan soal matematika. Manfaatnya, mempercepat dan mempermudah proses belajar. Dengan menggunakan keterampilan metakognitif, individu dapat mengidentifikasi strategi belajar yang paling efektif untuk tugas tertentu, sehingga mempercepat dan mempermudah proses belajar. Adapun strategi-strategi untuk membantu siswa belajar. Yang pertama, membuat catatan. Membuat catatan selama proses belajar membantu siswa merangkum informasi penting, fakta, dan konsep kunci dari materi pembelajaran. Catatan dapat membimbing siswa saat mempersiapkan presentasi atau penyampaian materi kepada orang lain, membantu memahami konten secara lebih mendalam, dan memfasilitasi proses pengulangan. Yang kedua, metode PQ4R. PQ4R adalah singkatan dari Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review. Preview, siswa memeriksa secara tepat isi materi sebelum membaca. Question adalah siswa mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan mereka baca. Read, siswa membaca materi dengan seksama atau mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Reflect adalah siswa merenungkan materi yang telah mereka baca dan mencari pemahaman mendalam. Recite adalah siswa memproses kembali informasi dengan mengulang atau mengajar kembali kepada diri sendiri. Review adalah siswa meninjau dan mengulang materi untuk memastikan pemahaman yang kuat. Yang ketiga, keterlibatan emosional. Menciptakan keseimbangan antara emosional dan pembelajaran adalah kunci untuk memaksimalkan efektivitas belajar. Guru dapat mendorong keterlibatan emosional siswa dengan menggunakan metode yang membangkitkan minat, motivasi, dan rasa ingin tahu serta mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu siswa. Selanjutnya, adapun strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Membuat pembelajaran relevan dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Advanced Organizer untuk mengorientasikan siswa pada materi yang akan dipelajari dan membantu untuk mengingat kembali. Analogi membantu siswa dalam memahami suatu pembelajaran atau bacaan yang diberikan. Pengorganisasian informasi. Bahan ajar yang diorganisasikan dengan baik lebih mudah untuk dipelajari daripada bahan ajar yang tidak mudah untuk dipelajari daripada yang tidak diorganisasikan dengan baik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. A. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi. Yang keempat, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Yang kelima, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Kekurangan teori belajar kognitif ini adalah yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua
tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti integritas sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.